Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa PLP IAIN Syekh Nurjati Cirebon akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran IPS kelas 9 mengenai dinamika penduduk benua-benua di dunia. Selamat menyaksikan. Dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk dari mulai kelahiran, kematian, dan perpindahan. Dinamika penduduk Asia. Benua Asia merupakan benua dengan penduduk terbanyak di dunia. Sekitar 60% penduduk dunia hidup di benua Asia. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia seperti China, India, dan Indonesia. Berdasarkan data IPM tahun 2016, kualitas penduduk di benua Asia itu beragam. Negara Asia yang memiliki kualitas tinggi Jepang, Korea Selatan, Singapura, Arab Saudi, dan China. Ras utama penduduk benua Asia yang pertama yaitu ras Mongoloid, yang kedua ras Kaukasoid, dan yang ketiga ras Negroid. Budaya Asia beragam. Yang pertama dari tempat lahirnya agama, yaitu Hindu, Sikh, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi. Yang kedua memiliki banyak bahasa. Dan yang ketiga beragam karya seni, literatur, dan musik. Dinamika penduduk Amerika. Benua Amerika merupakan benua dengan penduduk ketiga terbanyak di dunia. Laju pertumbuhan penduduk benua Amerika tergolong rendah, yaitu 0,9% per tahun. Kualitas penduduk benua ini bervariasi. Negara yang memiliki kualitas hidup yang tinggi. Suku aslinya yaitu suku Indian, penduduk asli lainnya yaitu suku Eskimo, dan penduduk pendatang
benua dengan penduduk terbanyak kedua di dunia. Laju pertumbuhan penduduk 2,5% per tahun. Kualitas penduduk Afrika beragam, tinggi, sedang, dan rendah, dan sebagian besar tergolong rendah. Sebagian besar keturunan Negro berkulit hitam yang dikelompokkan menjadi Negro Sudan dan Negro Bantu. Penduduk Afrika digolongkan 4 kelompok besar. 1. Ras Negro, penduduk mayoritas. 2. Ras Kaukasoid, keturunan Arab. 3. Ras Kaukasoid, keturunan Eropa. 4. Suku pribumi, penduduk asli yang tinggal di dalam. Agama, Islam, Kristen, Hindu, animisme, Yahudi, dan Katolik Roma. Bahasa utama, bahasa Arab, Swahili, dan Hausa. Karya seni, ukiran kayu, kerajinan kulit, alat musik, patung, dan nyanyian. Dinamika penduduk Australia. Benua Australia merupakan benua dengan penduduk paling sedikit di dunia. Sekitar 0,5% penduduk dunia hidup di benua Australia. Berdasarkan data UN tahun 2016, kualitas penduduk Australia dan Selandia Baru termasuk sangat tinggi. Budaya beragam. Budaya suku asli, suku aborigin, dan penduduk Selat Torres, serta budaya suku pendatang. Bahasa nasional, bahasa Inggris. Agama, Kristen, Protestan, Buddha, Islam, Hindu, dan Selanjutnya ada pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Apa yang kalian ketahui tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang? Yang pertama ada lingkup sempit, yaitu desa dan kota. Dan yang kedua ada skala luas, antar negara atau antar benua. Bagaimana pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya? Pengaruh perubahan ruang terjadi karena 2 faktor. Yang pertama ada faktor alam. Contohnya tsunami, gunung meletus, longsor, banjir, dan badai. Yang kedua ada faktor aktivitas manusia. Contohnya pemanfaatan alam secara eksploitatif, penggunaan lahan tidak seimbang, Nah, bagaimana pengaruh interaksi antar ruang benua-benua di dunia? Yang satu ada bidang ekonomi, dengan contoh mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing meningkat, kualitas produk meningkat, dan peluang investasi semakin terbuka. Kemudian, bagaimana pengaruh interaksi antar ruang di benua-benua dalam bidang sosial budaya? Bidang sosial budaya diantaranya sektor pariwisata menjadi sektor yang menjanjikan. Kemudian yang kedua ada pengaruh budaya barat dapat merusak budaya. Dan yang ketiga menurunkan kesenjangan sosial. Yang keempat budaya sebagai kebanggaan suatu negara. Selanjutnya, bagaimana pengaruh interaksi antar ruang di benua-benua dalam bidang politik? Di bidang politik, contohnya yaitu yang ke satu ada potensi saling mempengaruhi negara. Yang kedua, tingkat kepercayaan antar negara makin membaik. Yang ketiga, menghilangkan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Dan yang keempat, memicu terjadinya konflik perbatasan. Selanjutnya ada pengaruh interaksi antar ruang dalam bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan
ini yang ke satu ada taraf pendidikan meningkat, yang kedua angka melek huruf meningkat, khususnya negara-negara dan yang keempat perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Masker tapi tidak dipakai. Bagaimana mau selamat kalau masih abai? Atas perhatiannya. Jangan lupa untuk memakai masker. Rajin cuci tangan. Dan selalu jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.